Mengetahui kebiasaan buruk atau kebiasaan baik, biasanya kan orang-orang suka menyembunyikan kebiasaan buruknya. Pagi, Pak. Loh, Ren, kok kamu udah bangun sih? Hari ini kan Sabtu. Iya, aku mau pergi sama teman-teman. Ya udah sana pergi. Mau ambil sepatu di kamar Papa. Jangan masuk ke kamar papa. Kenapa, Pak? Hah? Pokoknya aku mau masuk. Nak, tunggu dulu. Hah? Bu Guru? Jadi selama ini Papa selingkuh sama Bu Guru? Iya, kenapa bocah tengil? Nggak usah ganggu hubungan kami deh. Aku bakal aduin ke Mama. Papa bisa jelasin. Gue bad mood banget dah. Kenapa lah? Itu mak gue ngomel-ngomel mulu di rumah. Katanya gue males. Padahal gue kan anak paling rajin di rumah. Kamu kan emang malas. Apaan sih lo jadi bestie bukannya ngebela malah ngerosting gue. Tania, kamu kenapa kok nangis? Gak apa-apa Ren, lagi sedih aja. Coba cerita. Gue sayang banget sama sahabat gue, tapi dia malah iri dan benci sama gue. Mengetahui tempat lahir orang atau alasan orang dilahirkan, aku penasaran teman-teman lahir di mana. Hai Siska. Hai, gak usah sok kenal deh lo. Gue ini orang paling kaya di dunia. Gue aja lahir di rumah sakit yang paling mahal. Bukannya kamu lahir di kandang sapi? Diem lo Ren, iri bilang. Wah, ternyata aneh-aneh juga ya tempat lahir orang-orang. Halo, kamu anak baru ya? Iya, saya anak baru. Perkenalkan, nama saya Glenn. Hah, kamu lahir di istana? Iya, jangan bilang siapa-siapa ya. Sebenarnya aku lagi mencari adikku yang hilang 15 tahun yang lalu. Katanya dia ada di sekolah ini. Aku bakal bantu kamu cari adikmu. Makasih ya udah mau bantu aku. Di mana ya adiknya Glenn? Kok nggak ketemu? Oh iya, aku penasaran tempat lahirku di mana. Hah? Ren, gimana? Kamu udah berhasil temuin adikku belum? Dia lahir di istana strawberry. Pilih jodohku nggak bisa jalan atau nggak bisa makan. Kalau jodohku nggak bisa makan, nanti dia mati. Tapi aku juga nggak mau jodohku nggak bisa jalan. Kalau lo berhasil ketemuin jodoh lo, kutukan dia bakal hilang kok. Kalau gitu nggak bisa jalan aja deh. Guys, kalian ada lihat cowok yang nggak bisa jalan nggak di sini? Cowok lumpuh maksud lo? Gue nggak lihat sih. Kayaknya nggak ada. Pengumuman, dicari dokter yang bisa menyembuhkan pangeran. Hah? Emangnya pangeran kenapa? Gue denger berita sih kena penyakit aneh. Pangeran lumpuh. Saya boleh coba mengobati pangeran? Bocah ingusan seperti kamu, pergi sana. Saya yakin bisa menyembuhkan pangeran. Baiklah, tapi kalau gagal kamu akan dihukum mati. Permisi pangeran. Silahkan masuk. Kamu yang mau mengobati saya ya? Kaki saya lumpuh, saya nggak bisa berjalan. Coba pangeran berjalan sekarang. Mana bisa? Sudah saya bilang saya nggak bisa jalan. Loh, kok tiba-tiba saya bisa jalan ya? Ini ajaib banget. Sebagai imbalannya, kamu mau kan jadi pacarku? Jadi pintar atau jadi cantik? Jadi pintar lebih penting kan? Ren, udah kamu nggak usah pergi sekolah lagi. Nilaimu itu selalu jelek, cuma malu-maluin orang tua aja tau nggak? Aku bakal buktiin kok, Ma. Gak ada harapan. Aku bakal dapet nilai bagus. Kamu itu udah bodoh dari lahir. Itu kan cewek yang tiap tahun gak naik kelas. Iya, dia bodoh banget. Gak ada yang mau temenan sama dia. Jangan deket-deket yuk, ntar ketular bodohnya lagi. Silahkan kerjakan ulangan mat kalian ya. Gampang ini mah. Udah selesai, Pak. Ren, kok lo cepet banget selesainya? Lo pasti nyontek punya gue ya. Dasar tukang nyontek. Apaan sih? Aku nggak nyontek kok. Lo kan dodol. Pokoknya kalau nilai lo sampai bagus, pasti lo nyontek gue tadi. Ren, selamat ya, nilai kamu paling tinggi di kelas. Pak, Ren pasti nyontek saya pas ulangan tadi. Enggak, Pak. Saya beneran nggak nyontek. Iya Ren, bapak percaya kok. Tania, nilai kamu aja dapat 30. Woi Ren, lo pasti nukar kertas ulangan kita kan? Udah bodoh, licik lagi. Dasarnya bocah gendeng, bapak hukum ya kamu. Semoga nama aku bagus. Nama lo siapa? Loh, kok nggak muncul sih? Nama gue Mulia. Pasti gue jadi orang baik. Nama gue Vanilla. Pasti gue manis. Kalau nama lo siapa? Aku belum dapet nama. Jangan-jangan lo gak dapet nama seumur hidup. Atau jangan-jangan nama lo sisaan. Pasti jelek kayak muka lo. Kenapa ya nama aku nggak muncul-muncul? Semua orang udah dapet nama. Yeay, nama gue Lucky. Pasti gue beruntung terus seumur hidup gue. Hoki banget lo. Emang ada hubungannya ya sama nama kita? Iya dong, setiap nama ada hubungannya dengan keberuntungan kita. Perhatian, apakah di sini ada yang bernama Kaido? Gak ada. Nggak ada, Pak. Dia buronan polisi. Kalau ada yang melihatnya, harap lapor ke kantor polisi ya. Hah, serem banget ya ada buronan di sekitar sini. Nama lo belum muncul juga. Udah. Siapa nama lo? Iya, siapa nama lo? Gue penasaran banget nih. Pilih tikus atau kelinci? Aku suka banget sama kelinci. Lucu banget kelincinya. Ren, kamu pecahin piring kesayangan mama ya? Enggak, Ma, bukan aku. Bohong, Ma. Adik lihat kakak yang pecahin piring itu tadi. Ren, adikmu jahat. Dia yang pecahin piring itu tadi, tapi dia nggak mau ngaku.
adik yang pecahin piringnya. Coba cek CCTV aja. Iya, adik yang pecahin. Adik, kamu belajar fitnah orang dari mana? Ternyata kelinci bisa ngomong. Iya dong, mulai sekarang aku temanmu, Ren. Aku kelinci yang tahu segala hal. Wah, kelinci ajaib. Permisi. Siapa ya? Saya mau mengantar makanan, papamu yang memesannya. Oh, oke. Ren, jangan ambil makanan itu. Dia bohong. Papamu tidak memesannya. Ada racun di dalam sana. Pak, saya nggak bisa ambil makanannya. Ren, kasih aku nama dong. Masa aku nggak punya nama sih? Guys, komen dong apa nama yang cocok buat si rabbit lucu ini. Buruan ya, guys. Mengetahui umur meninggal orang atau lokasi meninggal orang, umur meninggal orang aja deh biar bisa kasih tahu orang itu. Ma, aku pergi sama teman-teman dulu ya. Ya udah, hati-hati di jalan ya. Wah, umur mama masih sampai 100 tahun. Ya, mama masih hidup 50 tahun lagi dong. Padahal mama udah bosan hidup. Jangan gitu dong, Ma. Aku seneng kok umur mama panjang. Ren, papa mau pergi keluar kota hari ini. Kamu di rumah sama mama ya. Papa pulang kapan? Lusa besok baru pulang, nak. Pa, jangan pergi hari ini. Papa di rumah aja ya. Kok gitu sih, nak? Ada apa emangnya? Gak apa-apa, aku nggak mau papa pergi. Ya udah deh, papa perginya bulan depan aja. Syukur deh. Woi, Ren culun, bersihin sepatu gue dong. Bersihin sendirilah. Udah berani ya lo ngelawan gue? Gue ini orang paling kaya dan paling cantik di sekolah ini. Lo mau dihukum mati ngelawan gue? Terserah kamu deh. Guys, aku punya nylon si dino kuning. Nah, sekarang aku lagi di grand launching yang katanya miniso terbesar di dunia. Luasnya 3000 meter persegi di Central Park. Kira-kira aku bakal nemuin apa aja ya di miniso sebesar ini. Nah, ini shopping land-nya. Kalian bisa temuin blind box, mainan, perfume, pewangi ruangan, produk kecantikan, dan snack. Wah, ada boneka yang aku suka, nylon si dino kuning. Dan yang paling ditunggu-tunggu produk berlisensi resmi yang pertama dirilis. Ada One Piece, Disney, Sanrio, Luffy, nylon, dan masih banyak lagi. Sekarang kita lihat bagian funland-nya. Di sini kalian bisa gunain play card untuk main 4 kali mesin capit buat dapetin boneka lucu dan 4 kali foto booth bareng teman kalian. Pasti seru banget nih. Oh iya, buat perfume lovers jangan lupa buat datang ke Miniso Perfume Event di Tribeca Park tanggal 28 Agustus sampai 3 September. Di sana bakal banyak parfum-parfum menarik atau kalian juga bisa beli online di Miniso Indonesia. Lucu banget dino kuningnya. Pilih apel kejujuran atau apel kebohongan? Pilih apel kebohongan aja, nak, karena kejujuran itu menyakitkan. Tapi aku lebih suka orang jujur, mah. Jadi aku pilih apel kejujuran aja deh. Serah asalkan kamu tahan sakit hati. Ren, gue mau jujur, sebenarnya gue benci banget sama lo. Loh, kenapa tiba-tiba? Kita kan udah sahabatan 20 tahun. Soalnya lo gak pernah traktir gue makan seblak, padahal gue udah kode-kode mulu. Astaga, cuma gitu doang. Makanya jangan kode-kode, ngomong langsung aja. Yuk, aku traktir makan seblak. Yeay! Ih, Ren, kulit lo jelek banget sih, putih kayak kecebur cat tembok. Iuh. Kok kamu ngomong gitu sih? Ya, gue pengen jujur aja, siapa suruh lo pilih apel kejujuran? Ren, kami dengar kamu bisa membuat semua orang jujur ya. Iya, Pak, Bu. Anak kami tiba-tiba tidak mau berbicara dan mengurung diri. Kamu bisa bantu kami untuk tanya dia kenapa? Saya bisa bantu kok. Itu anak kami, Ren. Kamu masuk aja ke kamarnya. Permisi, Dek. Kamu kenapa diam dan menyendiri? Aku kesurupan, Kak. Melihat isi tabungan atau isi perut? Isi tabungan lah, isi perut mah paling cuma makanan. Ma, minta uang dong buat beli bastereng 200.000 aja. Gak ada yang harganya 1.000 kah? Mama gak punya uang sama sekali. Gak ada uang gimana? Isi tabungan mama aja ada 5M. Anak dajal, kamu ngintip tabungan mama ya? Wah, ternyata isi tabungan teman-temanku banyak banget. Apa uang jajan mereka gede ya? Guys, gue mau bagi-bagi makanan mahal buat kalian. Baik banget Siska, lo emang suka sedekah. Iya dong, gue kan tajir. Siska, kamu dapat uang dari mana buat beli semua makanan itu? Iya, makanan ini kan harganya mahal banget. Isi tabungan gue banyak banget, kan orang tua gue kaya. Iya, bohong. Loh, itu kan Siska. Kenapa dia buka-buka tasnya Lala? Ren, dompet gue hilang. Mana isinya ada duit 20 juta lagi. Aku tahu siapa pelakunya. Dapat 2 juta setiap bikin orang ketawa atau orang ketakutan. Bikin orang ketakutan aja deh, lebih menantang. Ren, kamu tahu nggak semalam pintu kamar mama kebuka sendiri, padahal kan kita cuma tinggal berdua. Udah, positive thinking aja mah, paling setan. Pokoknya malam ini mama nggak mau tidur sendiri, rumah kita udah angker. Wah, ada kecoa, aku lempar ah.
Lah, ada kecoa di kepalamu. Ih, lucu banget. Ini mah anak kecoa. Kayaknya umurnya baru 2 minggu deh. Di anomali. Lala emang suka banget sama kecoa, Ren. Dia koleksi kecoa di kamarnya. Makasih ya Ren kecoanya. Gagal dapet uang deh. Diko, kamu tahu kan katanya tempat ini tuh angker. Iya, tempat ini bekas kuburan. Di belakangmu ada sesuatu. Iya Ren, aku tahu. Di belakangmu juga ada kok. Hah, ada apa? Ada yang lebih seram. Aku bisa tahu pekerjaan orang atau gaji orang. Gaji orang aja deh biar bisa tahu orang itu kaya atau miskin. Pagi, Ma. Pagi juga. Loh, Mama kan pengangguran, kok gajinya 2M per hari? Enak aja Mama nggak nganggur, kan kerjaan Mama ngambilin duit bapakmu tiap hari. Guys, cita-cita kalian jadi apa? Gue pengen jadi guru. Kalau gue pengen jadi dokter. Wah, kok kamu mau jadi guru sih? Kan katanya gaji guru tuh kecil. Iya sih, gajinya kecil, tapi kan jadi pahlawan tanpa tanda jasa. Pak, saya mau izin besok nggak bisa hadir. Kamu mau izin kemana, Ren? Pak, gaji bapak kok gede banget, bukannya gaji guru tuh kecil ya? Jadi guru hanya pekerjaan sampingan, Ren. Sebenarnya saya adalah pengusaha. Ren, lihat deh ada dokter terkenal yang berkunjung ke sini. Siang, Pak Dokter. Ya, selamat siang. Wah, Pak Dokter kan sudah sangat terkenal dan tampan. Kok Bapak mau sih datang ke sini? Saya ngefans banget sama Bapak. Ya, saya kan rendah hati walaupun sudah sukses. Wah, pasti Pak Dokter sudah kaya raya. Mobil saya aja ada 12. Kekuatan aku hari ini dapat mengetahui hal yang disukai orang. Pagi, Ma. Pagi, Nak. Ma, masakin aku makanan yang enak dong. Ben kamu minta Mama masak. Biasanya kalau Mama masak kamu nggak mau makan. Mulai sekarang aku mau makan masakan Mama aja. Ren, gue punya 2 es krim nih. Yang satu rasa vanila, yang satunya coklat. Lo pilih satu ya, mau yang mana? Yang mana aja deh, terserah kamu. Lo yang pilih aja, Ren. Vanilla aja deh, kamu kan suka yang coklat. Lo inget aja kalau gue suka coklat. Lo emang perhatian banget. Diko, kamu lagi dihukum ya? Ya, gue dihukum disuruh angkat satu kaki sambil jewer telinga. Mana 6 jam lagi. Emangnya kamu salah apa? Gue dituduh ngerokok sama bu guru, padahal bukan gue yang merokok. Bocah nakal, kamu masih nggak mau ngaku? Emang saya nggak salah kok, dasar bu guru jelek. Jangan suka bohong, Diko. Ren, nanti malam kamu sibuk gak? Kenapa, Reza? Aku mau ngajak kamu makan malam berdua. Ini pertama kalinya aku ajak cewek loh. Kamu orang yang beruntung. Uang 5M atau gantungan kunci? Gantungan kunci kan murah, tapi aku penasaran. Dasar bodoh. Gue sih pilih uang 5M daripada gantungan gak guna. Lucu juga gantungan kuncinya, tapi yang satu kenapa mukanya nyolot banget dah? Iya, mirip muka lo. Ren, ntar malam lo dateng nggak ke pesta ulang tahunnya Sasa? Pengen sih, tapi aku nggak punya tas. Nih, gue kasih kantong plastik hitam, siapa tahu bisa lo pakai. Sedih amat, tapi nggak apa-apa deh, aku gantungin gantungan kunci ini aja biar lucu. Lah, kok kantong plastiknya berubah jadi tas? Hah, kok bisa berubah jadi tas mahal? Andai aja gue punya mobil, gue pengen banget ajak nenek gue jalan-jalan kemanapun yang dia mau. Mulia sekali niatmu, Reno. Ya, gue sayang banget sama nenek gue, tapi gue cuma punya becak kuno. Coba pasang gantungan ini di becakmu. Buat apa ini, Ren? Wah, becak gue berubah jadi mobil sport. Keren banget. Iya, ajak nenekmu jalan-jalan. Tapi mobil sport ini jalannya kenceng, mana nggak ada kacanya lagi. Gigi nenek gue bisa terbang. Ambil uang 10 juta di rumah duka atau di rumah sakit? Jangan pilih rumah sakit, Ren. Semua orang dilarang pilih itu. Ya udah, terpaksa pilih rumah duka deh. Ren, kenapa kamu pilih ke rumah duka sih? Rabbit gak suka ke tempat yang serem-serem gini. Gimana lagi, Rabbit? Cuma bisa pilih ke sini. Permisi, Anda dilarang membawa boneka kelinci untuk masuk ke dalam. Tapi, Anda Pak, bisa titipkan dia di sini. Ren, jangan tinggalin Rabbit. gak apa-apa ya, Rabbit. Nanti aku jemput lagi setelah ambil uangnya. Gak mau. Pak, saya mau ambil Rabbit. Ini saya kembalikan. Rabbit, kamu baik-baik aja kan? Siapa itu Rabbit? Aku kangen ayah dan ibuku. Rabbit, kamu ngomong apa sih? Ren, mata Rabbit merah. Jangan-jangan dia kesurupan arwah anak kecil gara-gara lo bawa ke rumah duka. Sini gue semprot air pengusir setan. Ren, Rabbit takut banget. Tadi Rabbit digangguin arwah anak kecil. Rabbit, untung kamu kembali. Ternyata air liur gue manjur juga.